Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sekalian. Terlebih khusus nikmat iman Islam serta nikmat panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat yang cerah ini kita bersama-sama bisa berkumpul di Masjid Nurul Hidayah yang kita cintai, guna kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat kita juga amal ibadah kita yang lainnya senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hapuskan segala dosa kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga pula tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Amin ya mujibas sa'ilin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat hari ini bertepatan dengan tanggal 24 bulan Juli 2020 dan bertepatan dengan tanggal 3 bulan Zulhijjah 1441 Hijriah. Ini artinya 1 minggu lagi, tepatnya pada hari Jumat yang akan datang, insya Allah kita akan memasuki tanggal 10 bulan Zulhijjah, di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita melaksanakan salat Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan di bulan ini kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan rezeki yang berlimpah ruah kepada kita sekalian agar kita bisa menunaikan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pula yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam rangka penyembelihan hewan kurban. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Marilah sama-sama kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Kautsar yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada kalian, kepada umat manusia, kepada kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teramat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya tidak ada alasan sebagai muslim
yang merasa memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kenikmatan yang teramat banyak kepada kalian. Ini juga digambarkan dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang artinya jika kamu menghitung-hitung kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Orang karenanya teramat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, marilah kita senantiasa dalam hidup kita ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi dan kondisi yang seperti apapun kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan berlimpah ruah rezeki kita bersyukur. Dalam keadaan serba kekurangan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam keadaan kita sakit pun kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Lebih banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ketimbang ujian yang Allah berikan kepada kita. Kalau ada seseorang sakit seminggu lamanya, atau sebulan lamanya, atau setahun lamanya, bahkan bisa mencapai 3 tahun, bisa 10 tahun. Baik 10 tahun sakit, entah apa sakitnya. Tapi kalau dihitung-hitung dengan kenikmatan sehatnya, dalam usia mencapai 60 tahun satu contoh, sakitnya 10 tahun, sehatnya 50 tahun, banyakkan mana nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat panjang umur ketimbang sakit yang dideritanya. Penyakit itu pun sesungguhnya sababiahnya karena kesalahan pribadi kita masing-masing. Dengan sakit itu satu ujian teguran dari Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita ikhlas menerimanya, maka itu akan dapat menggugurkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi yang seperti apapun juga adanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dengan nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, apa yang Allah minta kepada kita selaku hambanya? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Dengan nikmat yang Allah berikan begitu banyak kepada kita, fasalli, maka hendaklah kamu salat. Allah perintahkan kita salat. Dari nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, Allah perintahkan pertama kita salat. Salat yang mana? Salat yang 5 waktu. Salat yang ditambah lagi dengan salat-salat sunnah. Kenapa salat? Karena salat itu satu ibadah yang membuktikan perbedaan antara hamba Allah yang beriman dengan hamba Allah yang tidak beriman. Tergantung bagaimana salatnya. Kalau dia salat, pertanda dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak salat, itu tandanya dia tidak beriman, tidak bertakwa dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat. Dalam keterangan lain dikatakan as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa menegakkan salat maka dia mendirikan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan salatnya maka dia sesungguhnya telah meruntuhkan agamanya sendiri. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang pertama dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah perintahkan kita supaya kita salat. Fasalli li rabbika. Salat untuk siapa? Untuk Tuhan kamu, Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, yang kedua hendaklah kamu berkorban. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah uji keimanan dan ketakwaannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diperintahkan menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, anak sematawayang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Memang buat kita tidak mungkin Allah perintahkan kita untuk berkorban dengan menyembelih anak, tidak mungkin. Kenapa? Lain makomnya. Nabi, kita bukan nabi, bukan rasul, bukan wali. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh paling tidak.
Makanya dengan makomnya, kedudukannya, tingkat kemuliaan dan ketakwaan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bukan nabi dan rasul, bukan wali, maka Allah uji keimanan kita terkait dengan urusan kurban di hari raya Dzulhijjah tanggal 10 nanti pada hari Jumat yang akan datang. Maka Allah uji kita dengan mengeluarkan sebahagian rezeki yang kita miliki untuk berkurban. Masyaallah muslimin rahimahullah, rezeki apapun bentuknya, sehat, banyak umur,